suka itu kayak ini ular cacing itu yang beda masuk semua jalan. Ya. Jadi kalau misalnya satu atau dua orang duluan dia duluan. Nanti tunggu yang kembali dua orang depan baru yang lain keluar. Mengerti? Jangan asal-asalan mau ke kamar mandi. Bisa dengar? Bisa. Yang kedua, Alkitab nyanyian rohani buku tulis itu wajib dibawa selama kita berkegiatan. Ya, tidak boleh tidak bawa. Itu senjata kita. Nanti ke panitia, ada panitia yang hadir kan? Panitia tolong kasih mereka name-tag supaya kita bisa tahu mana itu mana yang ikut kegiatan, mana yang tidak. Tapi kalau kita bicara tidak tahu mana kalau sampai ada yang jalan keluar. Ya, karena ini ada beberapa saja yang punya name-tag. Name-tag itu jangan kasih sembunyi dalam baju, kasih keluar. Ya, jadi kasih keluar supaya kakak. Saya suruh boleh pas topik terlalu pas dan ganti ya, lagu apa lagi? Saya pergi rumahnya, saya pergi rumah itu kita kanan ya. Oke, saya berkira juga. Kamu menyanyi itu muka senyum sedikit, kok rasakan apa? Yang ini bertanya, yang sebelah sini menjawab, jadi batas sini yang berdua. Yang ini bertanya ya, saya berkira. Yang ini berdiri, yang ini tetap duduk ya, begitu boleh tak? Makanya kita pikir bilang taruh di bawah, jangan pangku-pangku. Saya berdiri ya, saya berkira. Silakan berdiri. Nah, tidak. Siap ya? Yang ini bertanya, yang ini jawab sambil berdiri duduk. Ya. Iya, kita tepuk tangan Lilis Stella. Iya Pak? Sudah dihafal ya? Kita tinggal sembunyi. Oh, udah setahun. Ya, silakan berdiri. Ya, kita tepuk tangan Lilis Stella ya.
Oke, kita mulai. Tepuk tangan. Masih ada suara, ini suara dari mana ini? Nah, beda kakak pegang suara dengan adik-adik ya. Kakak pengasuh orang bisa tenang. Ya. Oke. Lanjut. Iya, kita tepuk tangan 5 setengah. Siap? Siap. 1, 2, 3. Ah, belum kompak. Kita datang makan dulu ya. Tepuk tangan 5 setengah. Mulai. Oh ya, satu kali ya. 1, 2, 3. Iya, satu kali lagi. Sebelum kita masuk materi, kita mau ada lagu satu dulu. Itu lagu tema untuk kita sepanjang camping. Dia punya lagu judulnya Jagalah Hatimu. Kalau sudah dikirim ke mana dikirim Pak? Di YouTube itu ada. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus terpenuhi. Kita nanti dibantu oleh Kanus, kita coba lagi.
biasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan suara harapanmu takkan hilang. Ya, tanganmu ada terus maju, maju, maju. Masa depan suara harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Oke, jadi lagu ini mau kasih tahu untuk orang kita punya hidup selalu jaga diri hati ini dari iblis punya kerja. Lagu ini mau kasih tahu juga untuk kita jaga tuh punya diri dari perbuatan dosa. Oleh sebab itu, ada juga bagian yang dia mau katakan bahwa ketika menjaga diri dari dosa, kita perlu takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan dengan cara bagaimana? Dengan cara lakukan Dia perintah, Dia nasihat dan semua. Sehingga ketika kita menjaga punya diri ini dari dosa, maka bagian ini mau katakan toko masa depan itu ada. Dan harapan kita tidak akan pernah hilang karena kita punya tangan ini terus dipegang untuk terus maju dan bukan untuk kembali lagi dan bukan untuk mundur, tapi untuk terus maju supaya kita ini akhir daripada toko yang seluruh perjalanan terakhir itu adalah buat Yesus tersenyum. Itu saja. Kalau Yesus sudah tersenyum melihat toko cara hidup dengan toko punya perbuatan, itu sudah kehidupan kekal kita akan alami. Jadi yang namanya keselamatan, dia masuk dengan kata itu, buat Yesus tersenyum. Orang tersenyum itu karena ada sesuatu yang membahagiakan dia, ada sesuatu yang membuat dia sukacita sehingga dia bisa tersenyum. Itulah Yesus, dan harapan itu kita perlu ada supaya pada akhirnya kita bisa mempertanggungjawabkan untuk hidup. Oke, kita ulang ya, nanti dia punya gerakan yang kata Mas yang lagu untuk kita, supaya kita punya lagu ini menjadi lagu tema. Jagalah hatimu, jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan suara harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan suara harapanmu takkan hilang. Dia hidupmu buat Yesus tersenyum. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan suara harapanmu takkan hilang. Pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan suara harapanmu takkan hilang.
Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Kita tepuk tangan. Gotok pakai gerakan. Kalau begini-begini. Apa saja naik nada supaya sesuai. Yes, itu saja. Oke, lipat. Terus ada batu jadi. Orang atau lebih yang terbentuk karena faktor kesamaan. Kesamaannya apa? Oh, saya mau menuju satu tujuan itu. Oh, satu otak dan dia itu sama karena kami dulu sama-sama menuju ke tujuan itu. Tapi kalau saya punya otak ini bilang saya harus tujuan ke sana, dan mari dia bilang saya punya tujuan ke sana, tidak akan sampai. Maka itu di dalam pergaulan karena dia sama-sama bergaul dengan saya bergaul juga dengan dia karena dia punya kesamaan itu sama dengan saya, sama dengan satu sahabat. Karena dia mengerti saya, maka saya sama-sama jalan dengan dia, satu teman, satu kawan. Teman dan sahabat sama kan tidak? Teman dengan sahabat sama kan tidak? Beda dari mana? Jangan-jangan dia kau itu lebih. Ada satu kali di kelas sini. Jadi kalau anak-anak ribut, karena ibu guru tanya, satu tambah satu semua tadi bilang, wah, rame-rame. 2 tambah 2, apa? Tuh rame-rame di dalam kelas. Ini bukan cari kalau sampai sebenarnya yang bikin kacau-kacau ini. 4 tambah 4, 8. Semua ini apa-apa tuh tambah-tambah. 5 tambah 2, 10. Semua rame-rame. Ini ada yang bikin ribut ini. Ibu guru langsung kasih pertanyaan berikut. 59 tambah 59. Semua dia baru yang bikin pengacau. Dia kata, ketahuan provokator ada. Karena kalau satu tambah satu semua tahu, oh gampang.
2 tambah 2, 50 tambah 59 kan berapa sih? Tes mic satu. Oke, sudah? Ya, oke. Ingat ya, tidak boleh kasar-kasar. Soalnya teman
dan pertanyaan pemerintah. Bapak pemerintah saya bertanya materi tadi dan kali ini. Ini saya pribadi punya hak juga untuk bertanya. Ya, ada kasih kesempatan 3 orang. Silakan untuk materi tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak. Dari kelompok 1 sampai 20, berarti yang satu-satu kelompok. Ya cerita banyak ini udah bertanya sudah. Ini kelompok berapa? Bermain saja. Ada yang mau bertanya? Mari silakan. Kelompok 1, kelompok 2, coba angkat tangan yang mau bertanya. Oke, 1. Ada lagi? Tanya sesuai materi. Setiap kelompok harus ada yang bertanya. Mana? Ada yang bertanya. Ini ada 1. Dipersilakan sebut nama, asal jemaat. Silakan berdiri. Suaranya besar. Saya Tiara dari Sulawesi, kelompok eksekutif. Ya. Pertanyaannya langsung ke Bapak Pendeta. Pertanyaannya tadi itu yang pas apa yang mau surga dan neraka itu tuh apa ada yang saya Nafas. tidak boleh ada karena aku ada dua kalau sebelum bisa minta maaf yang meninggal jadi tidak bisa belum minta maaf terus mau minta maaf kepada Tuhan untuk menjadi Tuhan apa tidak bisa melakukan seseorang. Maksudnya pertanyaannya, selama saya hidup lalu buat kesalahan atau ada yang buat kesalahan kepada saya, iya, Bapak Pendeta, Kakak pengasuh pernah menyampaikan kepada kami bahwa kalau kita hidup berbuat dosa, kemudian meninggal, tidak bisa. Kita berdoa minta ampunan. Waktu mau meninggal kita berdoa minta ampun, Tuhan tidak akan ampuni kita. Ada lagi? Silakan. Ada lagi ya? 3 dulu ya. Yang lain kumpul. Shalom, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Maya Desembra, asal jemaat GKI Maranatha Irianti Manopi. Ya. Pertanyaan yang saya mau berikan adalah bagaimana kita bisa menjauhi pergaulan bebas? Itu pertanyaan pertama, dan pertanyaan kedua adalah saya masih bingung bagaimana Tuhan bisa mendengar doa kita sedang kita jauh daripada Tuhan. Terima kasih waktu saya kembali. Wow.
kalau misalkan kita berbuat banyak kita menjadi orang kita begitu apa dan kita harus melakukan terhadap teman kita. Kalau ada teman Kita kita, kalau ada teman kita yang mengkhianati kita, apa yang harus kita lakukan terhadap dia? saya terima kasih. Terima kasih teman-teman. Mau dilanjut pertanyaannya apa dijawab? Sudah tiga penanya ya. Ya. Tambah lagi. Ada lagi kalau ada. Ada lagi. Yang mau bertanya mana? Ini Bapak Pendeta masih buka kesempatan untuk bertanya. Mana? Ya iya mau bertanya silakan. Ada ya? Yang di belakang masih ada. Bapak masuk. Iya, iya apa lagi mau bertanya? Kenapa bertanya? Iya. Ada lagi? Kelompok 19. Kelompok 19 mana? Mana kelompok 19? Mana kelompok 19? Itu Bapak Penas mana? Kelompok 19. Ya, mana? Oh ya, mau bertanya? Oh tidak. Tidak kan? Belum. Mungkin begitu dulu Bapak Pendeta. 3 dulu. Iya, pertama terima kasih. Bapak Pendeta punya anak juga pernah ditanya Bapak Pendeta begini. Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta sama-sama begini. Pendeta pernah juga nggak tahu tuh pengasih. Dia mau bertanya untuk Pendeta dia umur 5 tahun, 3 sampai 5 tahun. Iya 4 tahun. Dia tanya begini, waktu itu Bapak Pendeta punya anjing mati. Orang berpotas. Yang jadi pertanyaan dia begini, Bapak, saya mau tanya dulu, kenapa satu anjing ini masuk surga atau tidak? Satu anjing ini masuk surga atau tidak? Apa jawab Pendeta? Pendeta begini, karena kita bicara soal manusia yang masuk surga, tapi tidak cerita tentang binatang. Tapi supaya dia jangan tanya lagi, dia cepat makan. Karena jawab pertanyaan itu tidak dapat, karena kalau mau cerita di anak-anak yang umur 3 tahun dengan penjelasan dogma atau iman itu dia tidak akan tangkap. Dia akan tanya terus. Oke. Yang pertanyaan pertama, kalau berbuat dosa sama terus mati. Kalau kita baca di Yesaya, itu kita dapati cerita tentang ketika anak buat salah, bukan berarti bapak yang bertanggung jawab. Tapi ketika anak buat salah, maka dia juga yang akan mempertanggungjawabkan salah dia. Apakah dia masuk surga atau bagaimana dengan hidup? Nanti kalau kita baca di kitab Yohanes, waktu Tuhan Yesus selesai makan dengan murid-murid di pinggir danau Tiberias, itu pada waktu itu murid-murid tanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, nanti apa yang terjadi dengan hidup ke depan? Tuhan kasih tahu tuh murid-murid, untuk hidup itu kita harus nanti Tuhan yang urus. Sama aja dengan pada waktu kita bicara soal waktu saya hidup, baru saya ada buat salah, saya belum minta ampun dan sebagainya. Kalau orang yang tahu kebenaran, baru dia langgar, itu berdosa sekali. Tapi kalau dia sudah tahu kebenaran, kalau dia tahu kebenaran, dia langgar, dia berbuat dosa.
Tapi kalau umpamanya dia tidak tahu kebenaran, artinya dia tidak tahu apa-apa, menyangkut soal anugerah, waktu dia tidak tahu apa-apa, itu bukan urusan kita untuk urus bagian itu urusan Tuhan. Yang kedua, soal dia punya hidup bagaimana dan sebagainya, itu bukan urusan kita. Karena kadang-kadang kita itu pikir menurut kita punya pikiran, tapi pikiran Allah itu beda dengan pikiran kita manusia. Kita selalu atur dengan struktur begini, Tuhan tuh kalau begini maka begini, Tuhan begini. Tidak, Tuhan tidak atur model begitu. Tapi manusia yang atur model begitu dan memberi jawab begitu, akhirnya terbentuklah struktur pikiran begitu. Sehingga waktu kita tadi bilang, waktu hidup di dunia ini, waktu kita buat dosa dan kesalahan, mintalah pengampunan daripada Tuhan dan jangan lagi buat dosa. Jangan lagi kembali kepada perbuatan jahat dan salah kita. Tapi kita perlu minta ampun. Jelas kita bicara soal pendeta mau bilang bahwa soal dia masuk surga atau tidak itu pendeta tidak dijawab itu. Itu urusan Tuhan. Tetapi yang pendeta mau bilang adalah waktu hidup di dunia ini, firman Tuhan bilang buat yang baik, buat yang benar supaya dapat kehidupan kekal itu. Tapi kalau orang yang tidak buat baik, tidak buat yang benar, jangan harap dapat kehidupan kekal. Itulah yang kita mau pesan. Sehingga soal dia masuk surga kan, dia bagaimana dia berbuat ini kita tidak cerita. Tapi kalau kita tahu bahwa kita bilang seperti ini, maka kita bisa mengerti ujungnya nanti bagaimana. Sehingga kembali lagi waktu kita bilang, waktu kita di dunia ini buat dosa, buat kesalahan, mari minta ampun Tuhan. Karena waktu kita dipanggil oleh Tuhan, waktu kita menghadap pengadilan, kita akan dihakimi oleh Tuhan. Dan tidak ada lagi negosiasi di situ lagi kiranya. Karena kita tidak akan kembali lagi ke dunia yang hari ini. Tidak, kita tidak akan kembali. Dan kita akan ada dalam sebuah keputusan Tuhan bila kita berbuatan baik atau tidak. Itu saja. Yang kedua, bagaimana cara Tuhan? Yang pertanyaan kedua kan, bagaimana cara Tuhan mendengar doa kan? Cara Tuhan mendengar doa kita, kita harus bisa memahami cara pikir kita. Makanya kita katakan cara pikir kita, cara berpendapat kita, kadang-kadang di luar mengenai apa yang Allah kehendaki. Allah itu dia maha. Kalau dia maha, maka apapun itu lebih daripada segala hal. Dia maha pengampun, dia maha adil, dia maha tahu, dia maha segala-galanya. Tadi sampai kalau kata maha, maka apapun manusia, bagaimanapun manusia, kalau tunduk pada kekuasaan Tuhan dalam kemahaan itu. Karena dia maha, maka kita ciptaan dia ini harus bisa menghargai dan menghormati dia. Dan bagaimana cara Tuhan mendengar doa kita? Tuhan, ketika kita berdoa, pendeta tanya, kepada siapa kita berdoa? Anak-anak berdoa untuk siapa? Kepada Tuhan. Terus kemudian, waktu kita berdoa kepada Tuhan, anak-anak yakin Tuhan dengar ke tidak? Anak-anak yakin Tuhan dengar ke tidak? Itulah iman. Tuhan dia tidak kelihatan toh? Tapi dia ada ke tidak? Di tempat ini dia ada ke tidak? Ada. Dan Tuhan tidak bisa dibatasi dengan tubuh pikiran. Mau kotak-kotak Tuhan kau ada sini, Tuhan kau ada sini, kau ada sini. Tidak. Tuhan bebas. Dan oleh sebab itu kita tidak bisa ukur Tuhan. Kalau pendeta bilang tidak bisa ukur Tuhan yang itu punya ukuran. Karena Tuhan dia maha. Karena dia maha, maka untuk menjangkau yang maha itu tidak bisa.
Sehingga bagaimana cara Tuhan mendengar? Ketika tuh kita berdoa, Dia akan mendengar dengan cara Dia. Tuhan akan pakai banyak hal dengan cara Dia untuk bisa mendengar dan bisa menjawab doa kita. Hanya yang pendeta mau kesal, cara Tuhan mendengar itu, menjawab doa kita, kadang-kadang di luar batas pikiran kita. Tapi satu hal yang pasti, Tuhan itu dengar doa kita. Itulah kita beriman. Karena dengan dasar iman itu, anak-anak semua kumpul hari ini. Kalau kita berdoa kepada Tuhan yang tidak terlihat begitu, dan kita masih tunggu Tuhan menjawab saya, sama dengan aku jawab, sama dengan Tuhan tidak bisa jawab langsung, karena Dia ada di tempat yang maha tinggi, karena Dia adalah Allah yang maha kudus. Kita manusia ini adalah orang yang berdosa. Untuk menjangkau tempat yang maha kudus itu sulit, karena kita orang berdosa. Supaya kita hidup baik, benar, maka kita akan ada dalam anugerah bersama Allah yang maha kudus itu. Sehingga kalau saya berdoa, saya mohon Tuhan dengarkanlah doa saya. Percaya bahwa Tuhan dengan Dia punya cara mendengar, itu dia bicara. Tidak tahu dia bicara bagaimana. Tapi ada banyak hal yang Tuhan mau kasih tahu kita dengan Dia bicara-cara. Kadang-kadang Dia pakai situasi kita harus dapat sesuatu, situasi teman dia kasih kita, contoh. Tuhan kadang-kadang Dia menjawab dan mendengar doa kita. Waktu kita berdoa, Tuhan, saya sangat membutuhkan pekerjaan. Tuhan tidak langsung dari surga sana bilang, kau besok kerja di perusahaan ini. Tidak. Tapi cara Tuhan untuk besok Dia pakai manusia, Dia pakai orang untuk kasih tahu kepada kita, besok ada tempat yang kau sana, kau bekerja di sana. Satu kali ada bencana banjir. Pada waktu bencana banjir itu, ini orang yang dekat kepada orang Kristen. Waktu itu banjir sampai air dan berenang sampai ketinggian sekitar 2 meter. Orang-orang sudah datang ke Astoria. Mari, pergi, keluar rumah. Nanti kau mati. Dia bilang, nanti Tuhan tolong saya. Nanti Tuhan membantu saya. Tapi dia bilang, mari. Sudah air yang naik lagi. Dia naik ke rumah. Tim Basarnas datang dengan perahu karet. Mari datang. Tapi dia punya iman yang sungguh dengan super power gitu. Nanti Tuhan Dia tolong saya. Sampai sudah langsung sampai di rumah paling atas, helikopter datang ke Astoria, mau kasih pertolongan ke dia. Dia bilang, nanti Tuhan tolong saya. Apa yang terjadi, air langsung naik, dia tenggelam, matilah dia. Waktu itu dia dibawa menghadap Tuhan. Dia protes Tuhan. Dia protes Tuhan. Tuhan, kenapa pada waktu banjir itu Kau tidak tolong saya? Kau tidak bantu saya? Kau dia sudah hidup merana dan sebagainya, pokoknya sebagainya. Dia marah Tuhan, dia protes Tuhan. Tuhan tenang saja dengan yang dia protes. Tuhan sudah selesai. Iya, Tuhan. Itu sama bilang. Tuhan berkata begini. Di manakah engkau ketika orang-orang datang untuk meminta kau pergi dari sini? Di manakah engkau dan kenapa aku datang kepadamu, engkau tidak menerima? Tuhan, kau datang di mana? Tuhan bilang, aku datang sebagai manusia yang datang meminta kau pergi. Aku datang sebagai Basarnas yang ingin menolong kau. Aku datang sebagai orang yang menolong kau dengan helikopter, tapi kau tidak.
menggubris semua ini. Di cerita ini mau kasih untuk kita. Kadang kita pikir Allah itu menurut pikiran kita, tapi jangan. Allah itu tidak terbatas. Kita manusia itu terbatas. Jadi soal mendengar doa itu soal prerogatif Allah. Caranya ada banyak hal yang kadang-kadang Allah pakai caranya untuk menjawab kita punya doa. Allah tidak langsung asal dari surga, tapi dia mulai mungkin dia pakai manusia, dia pakai orang-orang di sekeliling kita untuk menolong kita dengan apa yang kita temui dalam doa kita. Mungkin dia pakai situasi kondisi di sekitar kita, ke tempat tinggal, di tempat kerja kita. Itu cara Tuhan dia dengar dan dia tolong kita. Yang berikut, di pertanyaan sebelum pertanyaan bagaimana cara Tuhan mendengar doa itu, bagaimana menjauhi pergaulan yang jahat, pergaulan yang sesat ya? Bagaimana caranya? Jaga hati kita, jaga pilihan diri kita. Semua pernah makan ikan mubara toh? Ikan mubara itu dia tinggal di air yang asin atau tidak? Pada waktu kami makan ikan mubara dia asin atau tidak? Why? Ketika di laut toh? Lalu kenapa dia tidak asin? Karena dia apa bijak? Kenapa? Nanti di rumah baru kan campur garam dengan jeruk baru apa? Baru garam apa? Terus nanti belajar dari ikan. Ikan tinggal di dalam air, tetapi dia tidak terpengaruh dengan air. Kalau tinggal di dalam dunia ini, bukan kita dipengaruhi oleh dunia ini, tapi kita yang harus mempengaruhi dunia ini. Dan kita tinggal di dalam dunia ini harus terus menjaga kualitas kita punya diri. Bagaimana caranya? Dengan cara Muhammad itu yang paling kita menjaga hati dan diri kita. Supaya apa? Pada waktu kita jaga diri kita, Roma 12 ayat 1, 2, dia mengatakan mempersembahkan korban persembahan yang hidup dan berkenan kepada Tuhan. Dia juga bilang, kau mau hidup berkenan kepada Tuhan, kau mau hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dalam pilihan hidup kita untuk bagaimana hidup sesuai dengan anugerah Tuhan. Dalam pilihan kita, ingat, berdasarkan kehendak Tuhan, kita hidup harus bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak, mana yang benar, mana yang tidak. Oleh sebab itu, waktu saya mau bergaul, teman ajak saya untuk melakukan sesuatu, saya harus bisa menilai yang kok bila saya ikut itu baik atau tidak, benar atau tidak. Kita perlu uji dulu, jangan sampai masuk di dalam perangkap itu baru menguji. Oh, terlambat. Tapi waktu saya bergaul dengan satu teman, saya harus bisa menyatakan kepada dia, yang kau buat ini, yang kau lakukan kepada saya ini tidak benar, ini tidak baik, saya tidak mau ikut kau. Itu keputusan baik dalam diri kita, kualitas kita. Tapi kalau dia ajak saya, maksud tidak sulit untuk membedakan mana yang baik dan benar, saya susah. Dan saya akan terjerumus, dan saya akan hancur. Oleh sebab itu, jaga diri kita, dan ketika kita sudah jaga diri kita, ingat, Tuhan kasih kita hikmat untuk kita bisa bedakan. Karena sebagai anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, itu kalau dia Tuhan dia kasih hikmat itu kepada kita. Anak-anak yang kadang-kadang setia kepada Tuhan dan selalu takut akan Tuhan, dengan sendirinya Tuhan akan taruh hikmat itu di dalam punya diri ini, hidup ini, pikiran ini. Dan ketika Tuhan dia kasih hikmat, kau melakukan apapun dan tindakan apapun termasuk kita punya kata-kata, kita akan berkata dan kita akan bisa melakukan sesuatu dalam tindakan kita dimulai dengan apakah
ini baik atau tidak? Apakah ini bermanfaat atau tidak? Apakah ini membawa keuntungan kepada saya atau tidak? Kalau kita sudah pada tahap itu, kita akan jaga kita kualitas pergaulan. Dan kita bisa menghindari pergaulan yang tidak baik, pergaulan yang buruk, pergaulan yang membawa kita kepada kebinasaan. Kalau kita mulai dengan itu. Tapi kalau kau tak ada hikmah, kalau kau tak ada pikir yang bagian itu, kau akan jatuh dan terjerumus pada hal yang tidak Tuhan kehendaki. Sehingga jaga diri kita, pilihan kita, keputusan kita, supaya kita diberi hikmat juga dalam takut akan Tuhan untuk bisa bedakan mana yang baik dan mana yang tidak. Kemudian perbanyak diri kita dengan persekutuan. Pergaulan yang buruk akan menyesatkan kebiasaan yang baik. Kalau kita sudah biasa dengan yang baik, jangan begitu. Kalau sudah biasa pergi lagi sembahyang, pergi sekolah minggu tunas dan selalu menaati apa yang Bapak Mama katakan, kakak pengasuh katakan, pendeta majelis katakan, kita jadi anak-anak yang takut akan Tuhan, kualitas diri kita itu akan semakin tinggi. Dan kita akan jadi anak-anak yang Tuhan akan kasih hikmat berikan kepada kita untuk kita mengerti apa yang harus kita lakukan. Tapi bagaimana itu binasa. Ada jalan yang disangka orang jalan lurus, tapi ujungnya itu menuju ke binasa. Orang bilang, oh barang ini baik sekali, barang ini dia luar biasa sekali, padahal dia bawa kita kepada kehancuran. Jangan. Itu yang bagian pertanyaan dari yang kedua. Kalau ada yang mengkhianati kita, pernah ada di antara kita yang pernah dikhianati? Pernah? Apa yang kita lakukan? Ya? Sama-sama. Pernahkah kita dikhianati oleh teman kita? Oke, pertanyaan kita kembali. Terus kalau kita dikhianati? Apa? Satu-satu aja. Apa? Kenapa bicara? Ini karena apa? Tadi kan bilang tuh ada itu. Nah, sekarang kalau kita tanya lagi. Terus ketika sudah dihormati, apa yang kita lakukan? Ya? Berdiam terus. Oh ya dong gitu. Ya biasa dong bilang. Jadi Tuhan yang balas sudah. Ya? Baik, silakan. Itu berkembang. Oke, silakan. Kalau kita jangan siapa yang lakukan? Oke, dua bagian itu. Maafkan dia. Betul. Ya begini acara dia. Sekarang kalau kita dapat dia lagi, kita lakukan ini apa? Maafkan dia dan terus kalau dia itu dia masih buat lagi. Ada lagi Bapak. Makasih. Luar biasa dia senang dimaafkan kalau. Iya, naurai. Oke, silakan. Kalau saya diingati, ini biasa dengan benar. Maafkan dia besok ini keluar lagi. Maafkan dia lagi. Silakan. Berdiri ya. Ya. Kenapa lihat saya? Ini bukan yang supaya benar. Sakit hati. Wow. Kalau umpamanya dia bikin kau patah hati, dia bikin sakit hati. Terus kalau sudah sakit hati apa yang lakukan? Menangis saja. Menangis saja. Dia merasa jadi Pikiran kenapa aku hidup semuanya. di depan pikiran Anita
dalam kesabaran nangis. Nangis itu pasti. Nangis itu pasti karena kita patah hati, nangis. Terus apa yang dilakukan? Kasih hadiah apa? Sabar. Oh, sabar. Oh, jadi semua kejadian. Sabar terus sampai hati. Sabar lagi. Sabar. Dia tidak tahu lagi. Sabar. Dia begitu lagi. Sabar. Sampai kapan kamu? Oke, terima kasih. Terima kasih untuk bagian ada lagi. Ada lagi. Virgin. Enggak. Stop soal bisa jadi apa? Mengampuni. Oke. Polisi Bapak Petrus mengatakan ya Tuhan, kalau satu saudara berbuat salah, berapa kali salah ampun, Tuhan bilang, berapa kali? 7. Berapa jumlahnya? 7? Berapa jumlahnya? Jangan lihat dari angkanya, tapi Tuhan Yesus mau kasih tahu pengampunan yang kita berikan adalah pengampunan yang terus terjadi. Angka itu menggambarkan kepada kita tentang pengampunan yang selalu terjadi berulang-ulang. Tapi kalau ini kadang-kadang benar-benar pun manusia atau kadang-kadang dia begini, tapi kadang-kadang juga jaga di mata jalan situ, satu geng-geng jaga dia, ada sebagian saya, bukan lagi saya geng-geng sekarang, ini perempuan juga geng-geng, kalau bikin, kalau sudah lewat itu memang, jadi izin juga salah kalah, terus juga kalah, biar pakai rok juga kita pukulan tenang semua sama-sama. Waktu kita dihianati, memang Tuhan ajarkan sama dan sebagainya. Tapi kalau dia sudah berulang-ulang, kalau kita bilang, jangan bergaul dengan dia dan jangan bergaul dengan dia, karena nanti dia juga akan dihianati. Ya karena kau mau berteman dengan dia, jadi terus. Kalau kau mau berteman dengan dia terus, ya sudah, kau akan dihianati. Kau akan dibuatin tidak benar. Maka supaya kau keluar dari bagian itu, jangan bergaul dengan dia. Jangan bergaul dengan dia. Teman-teman ini bawa masa depan ke tidak? Membawa masa depan yang baik ke tidak? Kalau bergaul dengan tidak. Tapi justru kau terlalu dalam kebinasaan. Karena dia suka pemarah, karena dia suka baku pukul, orang yang tidak pernah pemarah, orang yang tidak pernah baku pukul, karena hidup dan dia jadi orang pemarah, tentu orang jadi orang yang suka baku pukul. Maka itu ketika orang hidup, Mazmur 1 bilang, jangan seperti orang fasik, jangan duduk dalam kumpulan pencemooh, tapi hidup sebagai orang benar. Karena orang fasik itu pada akhirnya dia akan hidup binasa, tapi orang benar akan memiliki masa depan dan hidup benar. Jadi kalau dia nanti saya mengampuni, saya memaafkan dia, tapi kalau dia tidak berubah, saya kasih bersama dengan dia. Pertanyaannya, mau besar daripada dia terus hidup dan dia bilang lagi saya, keuntungan apa yang saya dapat dari dia? Tapi saya bergaul dengan dia. Itu harus selalu dipahami dalam pikiran kita, keuntungan apa saya bergaul dengan orang yang suka mengkhianati. Apa keuntungan saya peroleh dari dia waktu saya bergaul dengan dia? Itu saja. Sehingga Roma 12 bilang kita harus jadi orang yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak. Kalau sampai kita bisa membedakan bagian itu, maka kita akan bisa tahu pertolongan mana saya jalani. Tuhan memberkati kita semua. Sekali lagi tepuk tangan.
besok. Iya. Terima kasih Bapak Pendeta. Bapak Pendeta sudah kasih materi yang luar biasa untuk hari tadi. Pesan dari materi tadi itu apa? Jagalah. Iya. Jaga hati kita, jaga hidup kita dari pergaulan yang jahat. Kalau bergaul dengan yang suka maki-maki, kalau bergaul dengan yang suka maki-maki, itu berarti tidak usah toh. Ya, kita selalu dulu. Oh, iya, betul. Kalau kakak pendamping kelompok ada, sudah kasih latihan adik-adik dalam ya di masing-masing kelompok sebelum. Sudah? Oke. Yang sudah kelompok yang sudah mana? Ya, oke. Kelompok ini duluan dulu. Tunjukkan yang kalian dari kelompok dari teman-teman yang lain. Ya, mari kita sambut teman-teman kita dari kelompok berapa ini? Oke, kelompok 12 akan memperlihatkan yang mereka. Selanjutnya kelompok berapa? Oke, selanjutnya kelompok 1. Oke, sudah siap? Ya, dong lagi diskusinya. Kita belajar untuk diskusi, memutuskan dan mempertimbangkan sesuatu untuk kesepakatan bersama, toh? Oke, itu nyanyiannya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 12. Selanjutnya kelompok 1 sudah siap? Ayo cepat berdiri. Ya, setelah kelompok 1 kita lanjutkan dengan materi yang kedua. Iya, berdiri menghadap teman-teman ya. Kita panggil sini di depan-depan sana. Ya. Oh, berarti Pegasus lebih cantik dan ganteng ya. Terima kasih. Selamat berjumpa. Iya. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Pendeta untuk melanjutkan materi yang kedua. Saya mau mengucapkan terima kasih semua tangan berdua Bapak Pendeta. Sekali lagi. Bisa diingat? Iya. Tahu di mana pertama? Lalu?
Ya. Saya ingat, saya siap dan melakukan. Kita ingat pelajaran rohani yang hari ini dibagikan oleh Bapak Pendeta. Saya ingat, saya siap dan melakukan. Saya ingat, saya siap. Siap, saya ingat, saya siap dan melakukan. Oke, sekali lagi. Saya ingat, kedua, tiga. Saya ingat, saya siap dan melakukan. Saya ingat, saya siap dan melakukan. Saya ingat, saya siap. Siap, saya ingat, saya siap dan melakukan. Ya, tepuk tangan semua. Kita berdoa, setelah itu kami kembali ke sana mempersiapkan diri ya, makan, mandi, dan menikmati makan malam. Nanti kita sampaikan kepada adik-adik karena sesuai dengan jadwal kita malam ini jam 8 kita ada meditasi. Meditasi nanti kita koordinasi lagi karena ada perubahan jadwal nanti. Untuk itu, adik-adik siap? Mari kita berdoa sama-sama. Setelah itu, adik-adik keluar dengan tertib kembali ke kemah masing-masing. Silakan ya. Iya, adik-adik silakan duduk kembali. Kita di satu menit saja. Ada hal yang mau Bapak Pendeta sampaikan? Halo. Iya, di kelompok juga ini. Saya lihat tadi tidak konsentrasi. Ya. Ingat kita masih ada dalam tata tertib kita. Adik-adik kami, adik-adik kesini karena kami aturan yang ada, bukan ada yang mau berdiri sendiri. Materi ini penting, ya, supaya jangan adik-adik punya masa remaja ini disalahgunakan. Saya berharap ini kelompok besok kalau ada materi mereka tidak boleh duduk sama-sama. Siapakah pendampingnya? Ini kelompok berapa? Berapa? Kelompok berapa? Mana kakak pengasuh kelompok 9? Ini mereka tidak boleh duduk sama-sama ya. Kakak panitia, coba perhatikan, mereka ini tidak boleh duduk sama-sama karena mereka ini duduk tidak perhatikan. Kalau bisa kasih kelompok duduk paling depan. Sama dengan kelompoknya iya. Ya ini kelompoknya kelompok berapa? 5. Nanti dong ini tidak bisa gabung sama-sama karena orang duduk tidak konsentrasi, tidak tahu tulis apa di tangan dan di kertas, tidak konsentrasi dengan materi, ya, tidak saling menunjuk. Iya, silakan duduk. Besok ini mereka tidak boleh duduk sama-sama. Kalau materi dikasih bisa, kalau tidak duduk paling depan. Besok itu laki-laki semua duduk paling depan, yang perempuan duduk paling belakang. Ya. Supaya yang laki-laki itu konsentrasi. Ya dari tadi itu saya lihat itu memang yang laki-laki sebelah sini tidak konsentrasi. Itu. Ya, tidak boleh pakai pas di depan. Mungkin ada yang suka kakak. Iya, soalnya lempar ke perempuan paling depan. Ya. Padahal kamu baru bicara dari media sosial. Tapi kau pakai cara lama, lempar kertas. Mungkin kau ada pesankan. Ya, baik. Adik-adik, setelah ini, adik-adik akan kembali ke tenda, ya, tidak mondar-mandir, supaya adik-adik akan dengar arahan dari panitia, kemudian makan malam, kemudian tidur, istirahat. Jangan lagi ada yang cerita-cerita karena jam 1:30 itu adik-adik akan dibangunkan, atau jam 2, karena meditasi kita akan jam 3. Tidak mungkin kita masuk adik-adik jam 2:30. Jam 2 atau 2:30 itu adik-adik sudah mempersiapkan diri
Setelah itu akan diarahkan oleh kakak pengasuh dalam campnya untuk menuju ke arah yang nanti akan disampaikan oleh panitia kita meditasinya di mana. Kalau memang hujan, berarti ada akan meditasi di dalam ruangan ini. Ya, kalau memang tidak, berarti kita akan di lapangan. Itu akan diatur oleh panitia. Jadi bisa ya? Jadi yang perempuan yang laki-laki yang mau duduk cerita lagi, toh? Setelah ini mau mandi silakan.